Perkuliahan kita kali ini adalah Social Public Entrepreneur. Perkuliahan ini kita punya rencana pelajaran atau RPS ya. Rencana pelajaran yang kita ingin sampaikan adalah, karena ini agak kabur, agar mahasiswa memahami konsep-konsep sosial, konsep-konsep organisasi sosial yang bisa menghidupkan atau yang bisa membangun masyarakat supaya dia bisa mandiri. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok sosial, seperti di lingkungan kita ada, seperti koperasi. Koperasi itu adalah organisasi sosial yang membangun, yang bergabung di antara keanggotaannya untuk membangun usaha bagi masyarakat. Pada konteks yang paling secara kewirausahaan sosial, social public entrepreneur itu ada dua yang kita harus pahami, bahwa wirausaha sosial atau social entrepreneur dengan pengusaha publik. Artinya orang-orang yang selalu bergabung di dalam sebuah kelompok usaha untuk kepentingan publik. Itulah tadi kenapa kita bilang koperasi itu sebagai salah satu contoh yang dekat dengan lingkungan kita. Yang berikutnya saya agak ini, bahwa para pelopor di dunia entrepreneurs, social entrepreneur itu kita kenal dengan, pernah dengar enggak seorang penerima Nobel, Muhammad Yunus. Dia mendirikan Grammy Bank. Artinya bank yang dia bikin itu untuk membantu orang miskin dalam akses permodalan. Biasanya kita buat UKM, kita butuh modal. Kita sudah rencanakan dengan baik, kita sudah bangun brandingnya dengan bagus, dengan tempat dan letaknya. Tetapi ketika kita ingin kita ingin jalan, kita butuh satu, modal. Modal inilah yang kadangkala kita sebagai UMKM itu tidak punya kolateral, tidak punya, kalau kita pinjam di bank, bank pasti minta apa? Apa yang diminta bank? Apa? Bukan jaminan, benar, minta jaminan. Nah, jaminan itulah yang menjadi bagi usaha kecil, UMKM, ini tidak punya. Ini tidak punya kita. Anda nanti menjadi seorang entrepreneur, apa yang Anda butuhkan selain bagaimana Anda membangun usahanya? Butuh modal. Ketika mau pinjam modal, apa yang bisa kamu jaminkan kepada bank? Bank tidak mungkin kasih. Nah, Muhammad Yunus ini mendirikan Grammy Bank itu untuk mencoba membantu masyarakat miskin yang mengakses permodalan. Masyarakat miskin itu kebetulan yang dia bangun ini, dia bikin apa ya? Kalau di sini ada nggak ya? Gerabah. Bikin periuk yang dari tanah liat. Yang sekarang kalau kita lihat dari pot apa semua, dia buat itu. Orang-orang miskin itu kan punya itu karena hanya punya tanah liat. Dia bangun, dia bakar, tapi waktu dia mau jual, bawa ke kota, tidak ada modal. Maka akses modal yang diberikan oleh Muhammad Yunus, dia buat itu. Inilah yang disebut dengan kelompok sosial. Inilah yang disebut Muhammad Yunus ini adalah seorang entrepreneur. Dia yang mengusahakan supaya permasalahan di masyarakat dapat teratasi. Itu dari terus Bill Drayton itu pendiri Asoka, organisasi nirlaba yang mendukung para social entrepreneur di seluruh dunia. Nah, organisasi nirlaba itu sebetulnya bisa disebut, kalau di Indonesia dikenal dengan LSM, dia NGO. NGO inilah yang mengusahakan supaya masyarakat yang mau berusaha dibantu untuk berusaha. Sampai sini nangkap bahwa social public entrepreneur itu apa?
Ya, social enterprise public. Kira-kira terbayang nggak itu? Terbayang nggak? Contohnya ada koperasi. Kalau sekarang yang lagi, siapa yang punya desa? Punya desa ini kamu kampungnya di mana gitu maksudnya? Siapa yang di desa? Enrekan itu banyak desa kan? Oke, di Enrekan banyak desa. Ada nggak BUMD-nya? Bundesnya? Itu adalah sosial group yang membangun usahanya dari kalangan masyarakat sendiri. Bahwa permodalannya dibantu oleh pemerintah. Nah, apa yang mau dibikin? Itu biasanya pengurus desanya bingung. Mau bikin apa ini? Siapa yang dari Kalosi? Enrekan itu kesono-sononya Kalosi kan? Dan itu mendunia, jangan salah. Kalosi itu mendunia. Kenapa Kalosi mendunia? Karena dia dikenal dengan kopinya. Kalau Anda nongkrong di mana? Di Kopi Excelso, dia tulis kan? Kalosi Toraja. Dan kopi Toraja itu adalah kopi Kalosi. Kembali lagi bahwa bagaimana kamu pulang nanti bisa bikin nggak? Bisa. BUMN desa-desa itu bikin konsorsium. Artinya BUMDes, badan usaha milik desa itu dari 10 desa jadikan jadi satu. Namanya konsorsium Bundes. Nah, disitulah pada saat kau melakukannya itu, kamu adalah entrepreneur pada saat itu. Bagaimana? Kopi Kalosi kalau kau jual di dunia pasti laku. Karena dalam sejarah kopi, Kalosi itu masuk bagian dari orang yang berkontribusi. Kopi Enrekan itu adalah kopi yang pertama kali dikenalkan jauh sebelum yang dijadikan alat perdagangan. Sehingga dalam sejarah kopi dunia dia masuk. Nah, kamu yang punya kampung itu mestinya harus paham itu. Terus bagaimana kamu bisa bikin menjadi kopi yang baik, kopi yang enak? Nah, ketika Anda pulang nanti, kalian ada berapa jumlahnya? 10, 15. Dari 15 orang ini, dari kelas ini, kalian bisa bikin satu badan usaha. Yuk kita jual kopi yuk. Pertanyaannya, mau jual kemana? Kira-kira kamu yang punya WA semua enggak? Punya grup enggak? Berapa minimal grupmu satu orang? Ada 10? Ada 20? Lu bayangin, satu grup berapa orang kira-kira? 100? Katakanlah 100. Kalau kamu punya 20 grup, berarti 100 kali 20 berapa? 200 kali 15 orang. Itulah pasar. Itulah pasarmu. Mainkan itu. Kamu sebagai orang yang bergerak di dunia entertain sekarang ini, dunia digital sekarang ini, pasar kamu itu. Nggak usah lagi pikirkan itu pergi di pasar tradisional. Dunia kamu itu, maka mainkan itu yang namanya digital marketing. Nah, kelompok sosial entrepreneur ini yang membangun. Kamu bikin usaha itu untuk menolong masyarakat kecil yang bisa mendapatkan akses pasar. Saya hanya sedikit membuka mindset supaya kamunya memahami. Pertanyaannya, saya ingin bertanya dengan Anu dan mari kita coba berinteraksi. Ada nggak yang bisa kamu tanyakan? Satu saja. Pertanyaan ini bukan soal benar atau salah. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang terbayang nggak? Coba. Apa saja? Kita lihat dan kita bedah sebentar. Mudah. Atau barangkali kamu berniat bikin usaha. Karena yang sukses itu bukan pada hasil bagus, tapi orang yang serius melaksanakan kegiatan itu. Itulah. Waalaikumsalam. Silakan. Itulah yang diambil dalam setiap orang-orang. Kamu belajar rata-rata ini bukan pegawai ya. Oke? Sekarang ini tidak penting kamu di kota. Karena kota tidak lagi terlalu tertarik. Kamu boleh di Enrekan tapi jualanmu boleh internasional. Kau kemas saja itu kopi Kalosi. Kau bikin desainnya. Untuk kamu supaya lebih kreatif, saya kasih satu, buka pinterest.com.
Di sini semua kreativitas dunia ada. Coba buka itu. Kau mau apa visimu, tapi tentukan visi bisnismu. Karena sebagai entrepreneur yang bergerak di dunia sosial, di dunia maya, dan kemudian bagaimana mengantar. Kalau kamu tidak bisa mendirikan sendiri, ajak orang lain. Ini adalah sumber inspirasi dunia. Semua orang di muka bumi yang punya ide-ide, dia cari di sini. Dan semua kreativitas orang yang pernah di listing, yang pernah dilempar ke media sosial, akan ditangkap oleh ini. Itulah pentingnya kamu bagaimana bisa membangun bisnis sendiri. Karena kita butuh banyak orang seperti ini. Jacqueline Novogratz itu pendiri Acumen, organisasi investasi sosial yang berfokus pada memberdayakan masyarakat miskin. Beliau dikenal karena pendekatan yang inovatif dalam mengatasi masalah sosial melalui. Kamu punya petani-petani kopi, kamu punya kebun-kebun kopi. Tapi bagaimana kau menjual? Kalau lewat tengkulak, harga 1 kilo kopi dunia misalnya 100.000, oleh tengkulak tidak akan dibeli 100.000. Pasti 80, 75, kalau bisa 50.000. Tapi kalau kamu yang akses dunia internasional lewat media sosial, maka kamunya, silakan, kamunya bisa membantu masyarakat. Jadi kamu menyediakan saja platform atau website, jual di situ. Siapa yang punya Tokopedia? Semua punya kan? Ya, punya. Kenapa kau tidak bikin di dalam Tokopedia toko kalosi? Jual kopi per kilo saja per orang. Nggak apa-apa, sambil main-main. Besok ada yang surfing, tinggal kau describe dia punya. Jadi bisnis. Hari ini kau tidak perlu lagi butuh modal banyak. Salah satu lagi, biasakan kamu, karena kamu baru mulai, bikin perusahaan perorangan atas nama dirimu. Bisa 50.000 saja kau bayar, kau sudah punya PT. Kau direkturnya, aman kan? Itu yang Oke? Bisa tangkap ini. Coba. Kamu tidak perlu jadi orang tidak perlu. Tidak perlu bikin bisnis itu, jangan butuh modal 100 juta, 1 juta. Tidak ada. Tidak ada juga bisa kau bikin. Yang penting kamu punya media sosial. Karena media sosial itu adalah gunanya untuk menjangkau orang yang tidak kamu lihat. Kalau buka warung untuk orang yang sedang melihat pekerja jualanmu. Tapi kalau kau menggunakan media sosial itu untuk menjangkau orang tidak terlihat. Maka kau describe harganya. Harga 1 kilo, kira-kira kopi 1 kilo di Endrekang berapa? Nah? Berapa? 50. Kau bisa jual 75. Kau bisa jual 100. Kopi Kalosi, buka di Google. Kopi Kalosi Endrekang, itu sejarahnya panjang. Dan kopi ini kau ceritakan bagaimana dipetik. Cara mendescribe produknya. Kopi ini sangat natural. Ada sekian orang yang bekerja karena orang barat itu sangat menghargai humanisnya manusia. Bahwa ketika dia minum kopi Kalosi, saya minum kopi ini, maka ada di belakang kopi ini orang yang hidup. Orang barat itu sempat bisa berpikir begitu. Kalau kita masa bodoh kan? Minum kopi minum saja. Nggak ada urusan dengan orang yang bikin kopi, yang petik kopi. Tidak, kalau orang bule, minum kopi itu, yang dia kenang itu sejarahnya. Sejarah bagaimana orang menanam kopi, ada manusia berapa orang yang itu. Itu yang selama ini kita tidak mengedukasi diri kita. Nah, menjual produk secara internasional, kamu sudah bisa bikin kemasan kopi, buka pinterest.com. Di situ semua ada kemasan. Bagaimana menstempelnya, bagaimana melipatnya, Jadi di TK itu kita pelajari lipat kertas itu gunanya untuk bikin packing. Bagaimana
cup yang kosong itu terus kau stempel sedemikian rupa, sek gitu. Nah itulah. Oke, bisa? Kira-kira terbuka sedikit enggak ya? Karena yang di perkuliahan ini kita ingin supaya kamu terbuka wawasannya, dapat memahami konsep sosial public entrepreneur. Gitu. Jadi kamu harus hadir untuk berwirausaha. Itu satu. Yang kedua, nanti di akhir perkuliahan ada tugas yang saya akan kasih ya. Nah, tugas yang saya akan kasih ini itu nanti akan dikumpulkan di Adlink nanti, ya. Oke, saya pikir demikian. Atau masih ada pertanyaan? Ayo. Kamu yang muda, ya silakan. Cakep. Strategi pemasaran yang paling benar bagaimana, Pak? Ya, strategi pemasaran yang paling benar adalah kenali produkmu. Jadi gini, coba kamu resapi bahwa ketika kamu sedang ingin membeli online, oke? Ketika kamu sedang ingin membeli online, di kepala kamu akan bertanya, apa ini? Oh, baju. Baju ini bagus enggak? Bahannya apa? Itu yang describe di produk itu. Bahannya apa? Jahitannya bagaimana? Kalau ada coaknya, oh ini bagus. Tapi coaknya ada di sini ya, ini reject ya, ini ya, ini ya, ini. Nah, kopi kalau kau mau jual, begitu juga. Kopi ini adalah kopi dialosi, baru diambil dari pohon, dan dijemurkan kurang lebih 1 minggu. Oke? Kalau kopi dari 1 minggu, kan masih aroma kebunnya masih ada dong. Nah, itu yang ingin orang merasakan, bahwa bagaimana minum kopi di tempat kopi. Di tempat menanam kopi, maka aroma kopinya harus lebih kuat. Itu yang kita ceritakan dalam strategi kita. Maka kalau kau jual online dengan foto, maka describe semuanya yang akan menjadi daya tarik. Karena kamu beli apa ini? Jilbab, kamu juga kan scroll jenis kainnya apa, pinggirannya bagaimana, diguntingnya bagaimana, bergerigi apa, gimana, tahan setrika apa, kayak begitu kita. Nah, mendescribe di Tokopedia itu seperti itu. Karena ada juga yang berjualan di TikTok. Tap-tap dong, tap-tap layar gitu kan gitu. Tap-tap dong, ayo dong pesan dong. Ya itu. Nah, untuk supaya kau survive, kenali dirimu menurut saya. Kenapa kenali diri? Kalau kamu orang bahasa Macapila ya, daripada kau ceritain orang, lebih baik kau ceritain ini produk. Jadilah orang yang aktif di TikTok. Pang. Kamu sehat, kamu dapat uang gitu loh. Daripada kau dapat dosa membicarakan orang lain, lebih baik bicarakan produk. Tidak mesti banyak. Satu produkmu pasarin, karena media sosial adalah media yang untuk menjangkau pembeli. Itu yang penting. Jangkaulah pembelimu sebanyak-banyaknya melalui apa? Rekam dulu, baru kau masukin di grupmu. Itu tadi, saya tanya tadi. Coba bayangin, kalau kamu punya grup, kalau saya grupnya itu 1000-an, sampai kadang-kala ini. Terus rata-rata satu grup 1000, 500 sampai 1000 orang. Coba kalau saya sempar produk, ada sekian orang yang akan nonton, pasti ada. Nah, belajarlah bikin video produk. Kalau kau malu muncul mukamu karena jerawatnya kelihatan, tidak apa-apa. Tempelin aja, gitu. Pakai stikernya. Kan ada sekarang ya, stiker jerawat. Tempel. Karena sekarang duniamu bukan duniaku. Pembelinya adalah teman-temanmu, segenerasimu, seangkatanmu. Jadi strategi kita adalah menggunakan mass media itu untuk menambah jangkauan pembeli. Karena pembelimu itu hari ini bukanlah orang yang di depanmu. Di dunia dalam hari ini, karena masifnya digital, media sosial, pembeli itu bukan lagi yang di depan kita, tetapi yang jauh di sana. Maka describe juga berapa ongkir ke sananya. Describe juga ongkir siapa yang tanggung. Kalau beli barang saya, ongkirnya sekian untuk wilayah Sulawesi Selatan. Tidak pakai tambahan biaya.
Di luar Sulawesi Selatan, Sulbar, Kendari, apa semua, tambah ongkir sekian. Ternyata waktu kamu tambahnya harusnya 15.000 kau hitung, tahu-tahu 20.000. Ya, itu resiko iklan, kau bayar itu 20.000. Jangan kau bebankan, oh tunggu dulu, harusnya 20.000. Jangan, karena orang tidak akan belanja dua kali. Yang dibutuhkan kan repeat order kan, mesan lagi. Maka kejujuran untuk mendescribe produknya itu jauh lebih penting daripada kamu mengatakan bagus atau tidak bagus. Describe aja, biarkan pembeli yang menentukan. Saya pikir itu ya, bisa tangkap ya. Oke, yang lain? Baik, kalau tidak ada, tugas kita nanti di akhir perkuliahan ini ada tugas kita buat makalah 10 halaman termasuk halaman depan terkait dengan sosial apa? Social public entrepreneur. Tugas ini nanti dikumpulkan di Adlink ya. Nanti kita kumpul di Adlink. Saya pikir kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.